Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Perkenalkan, nama saya Afriza Ahmad Aunillah, bertugas sebagai moderator dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggraini Rahayu. Di sini saya sebagai pemateri kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhaini. Saya sebagai penjawab dari kelas 12 IPS 4. Tempat tanggal lahir saya Cirebon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya di sini sebagai penjawab. Saya berasal dari kelas 12 IPS 4, tempat tanggal. Baik, mari kita langsung ke materinya saja. Bab 3, pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna. Kompetensi dasar 3.3, menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep dan kelas. Berikut kami lampirkan video rencana tata guna lahan. Yayasan Kehati melalui program SPOS Indonesia bersama mitra bekerja berlandaskan pada kesadaran akan keberlanjutan dan pentingnya aspek lingkungan pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit, khususnya dalam memperkuat kesadaran keruangan di tingkat landscape desa. Penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan secara transparan, efektif, dan partisipatif untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengklarifikasi penataan ruang berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Salah satu desa yang berhasil memperkuat kesadaran ruangan dengan menyusun rencana tata guna lahan desa adalah Desa Semuntai, dengan didampingi oleh Kawal Borneo Community Foundation sebagai mitra Yayasan Kehati dalam program SPOS Indonesia. Desa Semuntai yang berada di Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, memiliki luas 13.086 hektar yang 44,92% diantaranya adalah perkebunan, terutama kebun kelapa sawit, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang dimiliki oleh perusahaan. Tahapan yang dilaksanakan dalam proses rencana tata guna lahan desa diantaranya: 1. Pengumpulan data dan peta dasar. Analisa awal berdasarkan rencana tata ruang kabupaten dan rencana detail tata ruang kecamatan. 2. Penyampaian rencana kepada pengurus desa dan sosialisasi perencanaan tata ruang dan pembentukan tim pelaksanaan rencana tata ruang desa. 3. Musyawarah desa awal melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk menentukan draft pembagian zonasi awal desa dan memperoleh umpan balik terhadap perencanaan desa. 4. Diskusi terfokus Badan Pemusyawaratan Desa, pengurus desa, tokoh masyarakat, kelembagaan desa, dan tim tata ruang desa untuk penyusunan rencana zonasi ruang dan rencana struktur desa. 5. Survei lapangan atau ground check untuk melakukan pengecekan kesesuaian zonasi pada musyawarah desa dengan kondisi lapangan existing dan pengumpulan data desa oleh tim perencana tata ruang desa. Mengambil titik pada fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. 6. Pengolahan data dan analisa, sinkronisasi data lapangan untuk menentukan perencanaan sementara tata ruang desa. 7. Musyawarah desa yang mendiskusikan hasil survei dan pengolahan data untuk menetapkan rencana tata ruang desa. 8. Perumusan berita acara kesepakatan rencana tata ruang desa dan penetapan dan pengesahan rencana tata ruang desa ke dalam peraturan desa. Desa Semuntai merupakan desa yang pertama dalam proses penyusunan tata ruang desa. Karena di Kabupaten Pasir ini dari 139 desa belum satu pun yang memiliki tata ruang desa. Kita turut berbangga dan berterima kasih kepada KBCF dan Kehati bisa mendampingi kami dan diberikan support penuh untuk proses penyusunan tata ruang desa di Desa Semuntai. Dalam hasil tata ruang ini kita bisa mengetahui potensi-potensi yang ada di dalam desa kita. Kemudian masyarakat mengetahui pembagian-pembagian wilayah, termasuk wilayah-wilayah yang wilayah perkebunan, berpotensi untuk pengembangan wisata, termasuk wilayah-wilayah yang berisiko untuk kalau kita paksakan rawan bencana. Masih ada hutan kita seluas 3.000-an hektar yang APL
Nah, itu juga akan kita lindungi dengan harapan terjaga hutannya, karena hutan ini menjadi sumber air PDAM Kecamatan Longikis. Nah, kalau semua ditanam sawit, otomatis sumber air itu nanti akan habis. Harapan kita dari adanya tata ruang ini, pertama kita menjadi percontohan, karena satu-satunya di Kabupaten Pasir yang sudah punya tata ruang desa hanya Desa Semuntai. Yang kedua, setelah kita punya tata ruang desa, kita sudah dibantu oleh KBCF dan KHT untuk membuat sistem informasi desa. Jadi nanti masyarakat bahkan pemerintah bisa melihat Desa Semuntai itu dari web. Kemudian manfaat lain dengan adanya tata ruang ini, kita bisa membangun Desa Semuntai dengan terarah, terukur, tidak sembarang bangun, seperti itu. Jadi pas dengan tata ruang yang kita miliki. Baik, selanjutnya masuk ke dalam materi. A. Konsep dasar tata guna lahan. Tata guna lahan adalah wujud dalam. Baik, lanjut yang ke B, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tata guna lahan. Yang pertama ada faktor fisik. Lanjut yang bagian C, klasifikasi tata guna lahan. Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS. Sistem klasifikasi penggunaan lahan dan penutup lahan USGS. B. Unsur-unsur interpretasi citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan, antara lain yang pertama ada rona. Yang ketiga ada bentuk merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek. Contohnya Tekstur sering dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Gambar 5. Tekstur pohon kasar. 8. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek. C. Penginderaan jauh untuk kajian tata guna lahan. Integrasi teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok kami?